Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Tasiputiandira. Saya dari kelas 3/16. Saat ini saya akan sharing mengenai komunitas fans yang mengagumi berlebihan kepada idolanya. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Orang-orang yang bergabung dengan fandom biasanya bukan sekedar penggemar biasa, melainkan benar-benar merasa memiliki kedekatan emosional dengan sang idola. Mereka pun mewujudkan kecintaan ini dengan mengadakan acara rutin, seperti mengadakan acara dengan idolanya atau hanya sekedar pertemuan bersama sesama anggota komunitas fansnya tersebut. Melihat orang yang ngefans berat dengan sesuatu atau seseorang memang sudah sangat umum di tengah masyarakat. Namun bukan berarti cinta buta ini boleh dibiarkan berlarut-larut, karena ternyata bisa mengganggu kesehatan mental Anda. Sindrom pemujaan selebriti alias celebrity worship syndrome adalah sebutan untuk kelainan perilaku obsesi pada diri seseorang. Sindrom ini bisa terjadi pada setiap orang. Di sini ada 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi hiburan sosial. Dimensi ini berhubungan dengan perilaku seseorang yang tertarik pada selebriti atau public figure karena citra mereka yang ditampilkan di media. Yang kedua ada dimensi intens personal. Dimensi ini berkaitan dengan individu yang memiliki perasaan intensif terhadap seseorang atau selebriti. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada dimensi batas patologis. Dimensi ini terjadi ketika seseorang tidak ragu menampilkan perilaku dan fanatik terhadap selebriti. Di sini juga ada faktor penyebab. Ada 3 faktor yang mempengaruhi tindakan itu, diantaranya adalah biologi, psikologi, dan sosial. Yang pertama, secara biologi, meleburkan diri dalam kerumunan orang untuk mendukung idolanya dan memicu adrenalin. Namun jika tak terkendali akan timbul keganasan ketika ada provokasi. Yang kedua, ada secara psikologis. Komunitas fans menganggap diri mereka ataupun sebuah dan seorang fans. Karena itu fans merasa dirinya sangat penting dalam perform sang idola. Dan yang terakhir ada secara sosiologis. Fans komunitas bukan hanya mewakili seluruh anggota komunitasnya, tapi juga mewakili wilayahnya. Kami mengumpulkan beberapa data dari fanbase K-pop. Yang pertama ada BTS. Siapa sih yang nggak tahu dengan BTS? Fans yang kami dapati ini mencapai 28,5 juta orang. Wow, sangat banyak ya. Yang kedua, Blackpink sebanyak 4,9 juta. Yang ketiga, NCT sebanyak 4,2 juta. Yang terakhir ada Super M sebanyak 8,9 juta. Dan di sini juga ada ciri-ciri dari fanatik. Yang pertama, merasa punya masa depan sama idolanya. Yang kedua, mau melakukan apapun buat ketemu. Yang ketiga, cemburu kalau ada teman ikutan suka. Yang keempat, nggak bisa hidup tanpa hal-hal yang menyangkut sang idola. Yang kelima, ingin tahu setiap kegiatan idolanya. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk selalu dekat dengan idolanya. Nah, di sini juga ada dampak negatif dari fanatik. Bukan hanya sulitnya menjalin hubungan dengan orang lain, akan tetapi fanatik yang berlebihan juga berakibatkan pada permusuhan karena perbedaan sudut pandang. Menghindari sikap fanatik dalam
pergaulan dapat dihindari dengan cara yang pertama, menghargai sesuatu perbedaan antar sesama manusia. Yang kedua, tidak bersikap apatis. Yang ketiga, saling menjalin interaksi kepada orang lain tanpa membedakan. Yang keempat, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kelima, membuat sang idola menjadi tidak nyaman. Dan di sini juga ada dampak positif dari sikap fanatik, yaitu yang pertama, memiliki iman yang kuat, percaya kepada kepercayaannya dengan kuat. Yang ketiga, tidak mudah menerima segala sesuatu. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan hal jahat. Yang kelima, memiliki sikap yang baik. Dan yang terakhir adalah tidak pernah melakukan sisi kejahatan dan cenderung melanggar peraturan agama. Dan di sini juga ada langkah mengatasinya. Yang pertama, alihkan perhatian Anda. Nah, di sini juga kita bisa melakukan paksaan diri kita sendiri dalam menjinakkan obsesi diri kita sendiri. Dan yang pastinya kita selalu mengendalikan diri. Cari sesuatu yang bisa kalian sebagai acuan untuk mengalihkan situasi, atau biar enggak berlebihan mengidolakan sang idola ini. Yang kedua, ada selesaikan pekerjaan yang tertunda. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pencegahan dengan cara kalian menyibukkan diri kegiatan. Bisa saja kalian sedikit tidak obsesi. Ketiga, ada fokus pada tujuan terbesar. Temukan tujuan hidup Anda, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, ada lakukan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Sekian yang bisa saya sampaikan sharing pada kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel saya. Selamat menonton, enjoy!